Ribuan tahun lalu, sebelum peta dunia digambar dengan garis tegas, ada satu bangsa yang menjadikan lautan sebagai rumah mereka. Sebuah bangsa yang berlayar tanpa kenal lelah, menaklukkan lautan yang tak berujung. Selamat datang di dunia Austronesia, bangsa pelaut legendaris yang menyebar dari Asia ke seluruh kepulauan Pasifik. Dalam kurun ribuan tahun, bangsa Austronesia mengarungi rute jauh dari Taiwan ke Nusantara, lalu menyebar sampai ke Polinesia, Mikronesia, dan bahkan hingga Madagaskar di barat. Rute jauh ini merupakan sebuah migrasi besar yang mengubah sejarah manusia maritim. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Penelitian linguistik, genetika, dan arkeologi saat ini mendukung gagasan bahwa bangsa Austronesia berasal dari Taiwan dan kawasan pesisir selatan Tiongkok sebelum bermigrasi jauh ke selatan dan timur. Bahasa Austronesia termasuk salah satu rumpun bahasa terbesar di dunia, meliputi bahasa di Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, hingga Polinesia dan Madagaskar. Tingginya tingkat keragaman linguistik di Taiwan menunjukkan bahwa tujuan awal penyebaran kemungkinan besar berasal dari wilayah Taiwan. Linguistik menunjukkan bahwa bahasa Austronesia memiliki akar yang kuat di Taiwan. Bahasa-bahasa asli Taiwan, Formosan language, memiliki variasi paling tinggi dibandingkan bahasa-bahasa Austronesia di Nusantara dan Pasifik. Ini menandakan asal-usul mereka lebih tua di sana. Bahkan, penelitian linguistik terbaru menyebut bahwa suku Amis di Taiwan sangat dekat secara linguistik dengan kelompok Malayo-Polinesia, memperkuat ide bahwa kelompok asli Taiwan inilah yang memulai ekspansi Austronesia. Bangsa Austronesia diperkirakan memulai perjalanan mereka dari Taiwan sekitar tahun 4500 sampai 4000 sebelum Masehi, membawa teknologi maritim dan kehidupan agraris ke kepulauan yang mereka singgahi. Mereka membawa teknologi perahu seperti outrigger boat dan teknik pembuatan kapal lashed log yang sangat khas, memungkinkan perjalanan jauh di laut lepas. Migrasi bangsa Austronesia dipahami sebagai salah satu gelombang penyebaran manusia terbesar di kawasan Indo-Pasifik yang dimulai dari Proto-Austronesia di pesisir Asia Timur bagian selatan sebelum 10.000 tahun lalu dan kemudian berkembang menjadi kelompok Neolitik yang menempati Taiwan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dari mana mereka mulai menyebar ke selatan dan timur ke kepulauan Filipina, Indonesia, Oseania, dan bahkan Afrika bagian timur seperti Madagaskar. Beberapa ribu tahun kemudian, bukti genetika, linguistik, dan arkeologi mendukung model Out of Taiwan. Ini termasuk variasi genetik masyarakat Austronesia di Taiwan, yang erat kaitannya dengan populasi luar Taiwan dan jejak budaya, serta bahasa yang menyebar jauh dari titik asalnya
menjadikan Taiwan sebagai pusat ekspansi bahasa dan budaya Austronesia, yang kemudian membentuk keragaman masyarakat maritim di Asia Tenggara dan Pasifik hari ini. Ekspansi Austronesia terjadi sebagai hasil dari kombinasi pertumbuhan populasi akibat perkembangan pertanian Neolitik, keterbatasan sumber daya di wilayah asal, serta keunggulan teknologi dan budaya maritim yang dimiliki masyarakat Austronesia awal. Sekitar 6.000 tahun lalu, komunitas penutur Austronesia di Taiwan mengalami peningkatan jumlah penduduk seiring penguasaan pertanian dan pelayaran, mendorong kelompok-kelompok kecil untuk bermigrasi, mencari lahan baru melalui jalur laut, yang bagi mereka bukan hambatan, melainkan ruang hidup. Diperkuat oleh inovasi perahu bercadik, teknik navigasi berbasis bintang dan angin muson, serta tradisi sosial yang menjadikan mobilitas dan pelayaran sebagai bagian dari identitas budaya. Sehingga ekspansi ini berlangsung bertahap, relatif damai dan adaptif, melibatkan interaksi serta asimilasi dengan penduduk lokal, hingga akhirnya membentuk jaringan budaya dan bahasa Austronesia yang tersebar luas dari Asia Tenggara hingga Samudra Pasifik dan Afrika Timur. Para pelaut Austronesia menjelajahi kepulauan melalui rute bertahap. Filipina, Indonesia, Afrika Timur, Madagaskar, Melanesia, beberapa bahkan sampai ke pulau-pulau jauh, seperti Easter Island dan Samoa. Selain itu, penggunaan tanaman seperti paper mulberry membantu menelusuri jalur migrasi mereka. Tanaman paper mulberry dibawa sebagai cadangan makanan dari nenek moyang mereka yang berlayar jauh. Genetika populasi pun menunjukkan campuran antara leluhur Asia dan Melanesia dalam komunitas Pasifik, mencerminkan perjalanan dan adaptasi budaya mereka. Ketika para pelaut Austronesia tiba di Nusantara, mereka tidak menemukan wilayah kosong, melainkan daerah yang sudah dihuni. Interaksi dengan budaya lokal menghasilkan adaptasi dan integrasi budaya yang kaya. Hingga kini, jejak budaya Austronesia masih terlihat pada tradisi maritim, ritual pertanian, rumah panggung, serta pola bahasa yang menyebar di seluruh Asia Tenggara hingga Pasifik. Migrasi Austronesia meninggalkan dampak budaya yang sangat luas di Nusantara dan kawasan Pasifik, membentuk pola kehidupan masyarakat kepulauan yang hingga kini masih dapat dikenali melalui bahasa, tradisi maritim, sistem permukiman, dan praktik sosial. Di Nusantara, ekspansi Austronesia berinteraksi dengan populasi lokal dan menghasilkan budaya campuran yang tercermin dalam rumah panggung, teknologi perahu bercadik, sistem pertanian awal, serta kesamaan kosakata dasar antar bahasa daerah. Sementara di Pasifik, penyebaran ini melahirkan budaya-budaya khas seperti tradisi lapita, sistem navigasi berbasis bintang, dan struktur sosial berbasis kekerabatan pelaut. Dengan bukti linguistik, menunjukkan satu rumpun bahasa yang membentang dari Indonesia hingga Polinesia. Dan data genetika memperlihatkan proses asimilasi antara pendatang Austronesia dan penduduk Melanesia
sehingga ekspansi ini tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga membangun jaringan budaya maritim lintas samudra yang menjadi fondasi identitas masyarakat Nusantara dan Pasifik hingga masa modern. Di tengah hamparan lautan yang membentang dari barat ke timur Nusantara, tersembunyi kisah luar biasa tentang bagaimana sebuah kepulauan menjadi titik temu 4 peradaban dunia. Nusantara bukan sekadar gugusan pulau, melainkan simpul pertemuan manusia, gagasan, kepercayaan, dan kekuasaan. Saat sebagian dunia masih terisolasi oleh daratan, laut justru menjadi jembatan, dan Nusantara berdiri tepat di tengah jalur itu. Disinilah kapal-kapal dari berbagai penjuru singgah. Disinilah bahasa, budaya, dan peradaban bertemu. Dan disinilah dunia saling mengenal jauh sebelum istilah globalisasi pernah diciptakan. Jauh sebelum bangsa Eropa datang, jalur laut Nusantara sudah menghubungkan India, Tiongkok, Timur Tengah, dan budaya Austronesia. Pertukaran yang menghubungkan beberapa negara tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi membentuk identitas kita sebagai bangsa. Rempah-rempah yang tumbuh di tanah vulkanik Kepulauan Nusantara menggerakkan roda ekonomi lintas benua. Namun, yang berpindah bukan hanya barang dagangan, ide berpindah, agama berpindah, ilmu pengetahuan berpindah. Dan identitas Nusantara pun terbentuk melalui perjumpaan itu. Menurut penelitian Sulistiono dan Amaruli, rempah-rempah dari Nusantara telah memasuki pasar global jauh sebelum dominasi Eropa. Jalur Laut India-Cina menjadi sumbu utama yang melewati seluruh kepulauan Indonesia. Angin monsun membuat kapal-kapal bisa bergerak teratur. Desember ke barat, Juni ke timur. Bagi pelaut kuno, Nusantara bukan rintangan, tetapi rumah persinggahan. Setiap tahun, angin membawa kapal dari India menuju timur, dan 6 bulan kemudian, angin yang sama mengantarkan mereka kembali ke barat. Pola alam ini menciptakan sistem perdagangan yang teratur, dapat diprediksi, dan berkelanjutan. Nusantara tidak berada di luar jalur perdagangan dunia. Nusantara justru berada di jantungnya. Pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku menjadi rumah singgah bagi pelaut lintas peradaban. Disinilah transaksi terjadi, disinilah pertukaran dimulai. Interaksi dengan India membuka pintu besar perubahan budaya. Penelitian Isrina Siregar menunjukkan bahwa komoditas Nusantara seperti pala, cengkeh, dan lada diperdagangkan bersama tekstil dan logam India. Namun, yang lebih penting adalah pertukaran gagasan, seperti sistem kerajaan, bahasa Sanskerta, hingga agama Hindu-Buddha yang memperkuat struktur masyarakat lokal. Jalur rempah bukan hanya jalur ekonomi, tetapi jalur ide. Hubungan Nusantara dengan India membuka pintu perubahan besar. Melalui perdagangan, konsep-konsep baru masuk ke kepulauan ini. Seperti sistem kerajaan, konsep raja sebagai pemegang legitimasi kosmis. Bahasa Sanskerta sebagai bahasa ilmu dan kekuasaan. Agama Hindu dan Buddha tidak datang melalui penaklukan, melainkan melalui interaksi damai dan adaptasi lokal.
Masyarakat Nusantara tidak menyalin mentah-mentah. Mereka memilih, menyesuaikan, dan mengolah. Candi-candi berdiri sebagai bukti pertemuan budaya. Prasasti-prasasti mencatat lahirnya elite politik baru. Jalur rempah tidak hanya membawa barang, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya yang bertahan berabad-abad. Hubungan dengan Tiongkok telah terjalin sejak awal Masehi. Dalam kajian Maulana dan kawan-kawan, Pelabuhan Nusantara berperan sebagai titik logistik bagi pelayaran Tiongkok menuju India. Keramik Tiongkok, sutra, dan teknologi pembuatan kapal masuk ke Nusantara. Sementara pala dan cengkeh bergerak ke arah sebaliknya. Dari utara, Tiongkok datang dengan pendekatan berbeda. Hubungan dengan Nusantara dibangun melalui perdagangan, hubungan diplomatik, dan pertukaran teknologi. Catatan pelaut dan sejarawan Tiongkok menyebut pelabuhan Nusantara sebagai titik logistik penting. Teknologi pembuatan kapal, navigasi, dan manajemen pelabuhan memberi dampak besar pada dunia maritim lokal. Hubungan ini bersifat timbal balik, tidak ada dominasi tunggal. Nusantara tidak hanya menerima, tetapi juga menentukan posisi tawarnya sendiri dalam jaringan perdagangan Asia. Pedagang Arab dan Persia mulai singgah di pesisir Nusantara sejak abad awal Islam. Dalam studi Sulistiono dan Muhsin, jalur rempah menjadi jalur penyebaran ilmu navigasi, penanggalan, dan ajaran agama. Samudera Pasai menjadi simpul penting. Dalam penelitian Hamid menyebut bahwa Aceh Utara sebagai jaringan Islam rempah paling aktif di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga ke-16. Pedagang Arab dan Persia datang membawa lebih dari sekadar barang. Mereka membawa agama, mereka membawa ilmu, mereka membawa jaringan dunia Islam. Islam menyebar di Nusantara melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir, melalui interaksi dagang, melalui perkawinan, melalui pendidikan. Samudera Pasai menjadi salah satu simpul terpenting. Disinilah rempah bertemu dengan iman. Disinilah ekonomi dan spiritualitas berjalan berdampingan. Islam di Nusantara tumbuh secara damai, adaptif, dan kontekstual. Islam Nusantara menyatu dengan budaya lokal tanpa menghapus identitas yang telah ada. Sebelum India, Tiongkok, dan bangsa Arab datang, Nusantara telah memiliki pelautnya sendiri. Leluhur Austronesia yang bermigrasi ribuan tahun lalu, hingga membangun teknologi maritim yang luar biasa, seperti perahu bercadik, layar tanja, dan kemampuan membaca angin serta bintang. Warisan Austronesia inilah fondasi yang membuat Nusantara siap menyambut perdagangan global. Warisan Austronesia inilah yang membuat Nusantara tidak terkejut menghadapi dunia luar. Nusantara telah siap secara teknologi, secara budaya, dan secara mental. Empat peradaban bertemu di sini. India membawa ide, Tiongkok membawa teknologi, Timur Tengah membawa agama dan ilmu, dan Austronesia membawa identitas maritim.
Nusantara bukan tempat terpencil, tetapi pusat jaringan dunia. Dan perjalanan ini baru dimulai. Ada sebuah komoditas yang tersembunyi di hutan lebat Sumatera, namun aromanya mampu menembus batas benua dan mengguncang pasar dunia kuno. Getahnya dicari bangsa Romawi, diperdagangkan oleh saudagar India, dan diburu pedagang Timur Tengah. Nilainya bahkan disebut lebih mahal dari emas. Dari pelabuhan kecil bernama Barus, komoditas ini berlayar melintasi samudra. Menjadi kunci ritual keagamaan, pengawet jenazah, hingga simbol kekayaan dan kekuasaan. Komoditas ini bukan sekadar wewangian, melainkan pohon yang pernah menghubungkan Sumatera dengan pusat peradaban dunia dalam sebuah jalur dagang misterius yang nyaris terlupakan oleh sejarah. Apakah benar komoditas dari Sumatera yang di masa lalu lebih berharga daripada emas? Komoditas ini menjelajahi jalur perdagangan kuno hingga ke Romawi, India, bahkan Timur Tengah. Kapur barus merupakan zat aromatik alami yang berasal dari getah kristalin pohon Reubalanops aromatica, sebuah spesies langka yang tumbuh di hutan hujan tropis Nusantara, terutama di wilayah pesisir barat Sumatera, dengan pusat historisnya di Barus. Berbeda dari kamper sintetis modern, kapur barus alami terbentuk secara biologis di dalam batang pohon tua, menjadikannya sangat langka dan sulit diperoleh. Sejak awal Masehi, kristal kapur barus dikenal memiliki aroma tajam dan daya tahan tinggi, sehingga sangat dihargai sebagai bahan parfum, obat-obatan tradisional, pengawet jenazah, serta komponen penting dalam ritual keagamaan di India, Timur Tengah, hingga dunia Mediterania. Nilai utamanya bukan hanya pada kegunaannya, tetapi pada proses perolehannya yang ekstrim. Tidak semua pohon mengandung kristal, dan seringkali pohon harus ditebang untuk menemukan sedikit kapur barus di dalamnya. Kondisi ini menjadikan kapur barus sebagai komoditas bernilai sangat tinggi dalam perdagangan kuno, bahkan kerap disejajarkan dengan emas. Dari hutan Sumatera, kapur barus kemudian memasuki jaringan dagang internasional awal, menjadikannya salah satu komoditas Nusantara paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi dan budaya dunia kuno. Yang diperdagangkan sebagai bahan parfum, obat, hingga bahan upacara sejak lebih dari 1.800 tahun lalu. Sejak sekitar abad kedua Masehi, kapur barus telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tenggara dengan pusat-pusat peradaban dunia kuno. Melalui jalur laut kuno yang membentang di Samudra Hindia, kapur barus dari Sumatera menjelma menjadi komoditas global jauh sebelum lahirnya sistem perdagangan modern. Dari pelabuhan Barus, kapur barus diangkut oleh kapal-kapal dagang menuju pantai barat India, tempat para saudagar menjadi perantara penting dalam distribusinya. Dari sana, komoditas ini diteruskan ke pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia
lalu bergerak lebih jauh ke pasar dunia Islam dan Mediterania hingga mencapai pusat-pusat konsumsi di wilayah Romawi. Jalur ini membentuk jaringan perdagangan lintas budaya yang kompleks, di mana kapur barus tidak hanya diperdagangkan sebagai barang ekonomi, tetapi juga sebagai komoditas religius dan simbol status sosial. Sumber-sumber klasik dan catatan perjalanan menunjukkan bahwa komoditas ini dikenal luas karena kualitasnya yang unggul dan kelangkaannya. Pada abad ke-13, Marco Polo secara eksplisit menyebut kapur barus dari Barus sebagai yang paling murni dan paling mahal di dunia, bahkan diperdagangkan dengan nilai yang sebanding dengan emas. Bukti arkeologis seperti prasasti Tamil Lobutua juga menguatkan peran aktif pedagang India dalam perdagangan langsung kapur barus sejak setidaknya abad ke-11. Dengan demikian, jauh sebelum era kolonial, kapur barus telah menjadikan Sumatera bagian integral dari ekonomi global awal dan membuktikan bahwa Nusantara bukan wilayah pinggiran, melainkan aktor penting dalam sejarah perdagangan dunia. Temuan ini menegaskan bahwa perdagangan kapur barus tidak bersifat sporadis, melainkan terorganisasi dalam jaringan internasional yang mapan. Dengan demikian, kapur barus menjadi saksi bahwa Nusantara telah terintegrasi dalam sistem perdagangan dunia berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nilai kapur barus dalam perdagangan dunia kuno melampaui logika harga biasa, bahkan kerap disandingkan atau melampaui emas. Hal ini terutama disebabkan oleh kelangkaannya yang ekstrim dan proses perolehannya yang berisiko tinggi. Tidak seperti emas yang dapat ditambang secara berulang, kapur barus hanya terbentuk secara alami pada pohon Rhizobalanops aromatica tertentu yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun dan tidak ada jaminan bahwa setiap pohon mengandung kristal yang dicari. Akibatnya, banyak pohon ditebang hanya untuk menemukan sedikit kapur barus di dalamnya. Kelangkaan ini diperparah oleh tingginya permintaan global. Di India dan Timur Tengah, kapur barus digunakan dalam ritual keagamaan dan pengobatan. Sementara, di dunia Mediterania kapur barus berfungsi sebagai bahan parfum mewah dan pengawet jenazah elit. Dalam konteks ekonomi kuno, nilai suatu komoditas tidak hanya ditentukan oleh kegunaan, tetapi juga oleh simbolisme dan keterbatasan pasukannya. Kapur barus memenuhi keduanya. Kapur barus langka, sulit diperoleh, dan syarat makna religius serta status sosial. Karena itu, sumber-sumber sejarah mencatat bahwa kapur barus dari Sumatera dapat diperdagangkan dengan harga setara beratnya emas, menjadikannya salah satu komoditas paling berharga dalam jaringan perdagangan global awal. Memasuki era modern, kapur barus alami tidak lagi menempati posisi sentral, seperti pada masa perdagangan kuno. Namun jejak sejarah
dan ekologinya masih bertahan hingga hari ini. Pohon penghasil kapur barus alami kini menjadi sangat langka akibat eksploitasi berabad-abad, di mana penebangan besar-besaran dilakukan pada waktu itu tanpa sistem regenerasi yang memadai. Di wilayah Barus, yang dahulu menjadi pusat perdagangan dunia, kapur barus kini lebih dikenal sebagai warisan sejarah dibandingkan komoditas global. Sejak abad ke-19, perkembangan kimia modern memungkinkan produksi kamper sintetis yang jauh lebih murah dan mudah diperoleh. Sehingga secara perlahan menggantikan kapur barus alami dalam industri parfum, farmasi, dan rumah tangga. Akibatnya, permintaan pasar internasional terhadap kapur barus alami menurun drastis. Namun, dalam konteks akademik dan konservasi, kapur barus justru mendapatkan perhatian baru sebagai simbol penting hubungan awal Nusantara dengan ekonomi dunia. Upaya pelestarian hutan tropis dan kajian arkeologi di Barus menegaskan bahwa kapur barus bukan sekadar bahan aromatik, melainkan bukti peran Indonesia dalam sejarah globalisasi awal. Dengan demikian, meskipun nilainya tak lagi diukur dengan emas, kapur barus tetap memiliki nilai historis, ekologis, dan kultural yang tak tergantikan. Tak hanya bernilai tinggi, kapur barus juga menjadi penghubung budaya dan agama, membawa orang dari seluruh dunia datang ke Nusantara. Dari India, Timur Tengah, hingga Romawi. Begitulah kisah pohon yang pernah mengubah sejarah perdagangan dunia. Subscribe to my channel.